Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Duduk di punggung Hao Yue, semua orang mencoba memulihkan energi spiritual mereka. Kepala cahaya dan kepala api Hao Yue masing-masing melepaskan pemulihan. Selain Wang Yuan, seluruh kelompok pulih dengan kecepatan yang cukup besar. Adapun Chen Yinger, dia tidak berpartisipasi dari awal hingga akhir, dan tentu saja tidak perlu pulih. Ah! Dengan teriakan khawatir, Chen Yinger menarik perhatian Long Haoshen. Ada apa, Yinger? Chen Yinger memegang babi harta karun di tangannya. Bos, lihat. Gadis ini sangat bangga pada intinya, dan masih memanggil Long Haoshen dengan namanya atau sebutan kapten pada saat mereka baru saja menjadi pemburu iblis. Tetapi ketika tim terus matang, ketika melihat semua yang dilakukan Long Haoshen demi tim, dia mulai dengan tulus memanggilnya sebagai kapten, meskipun Long Haoshen sebenarnya sedikit lebih muda darinya. Long Haoshen kemudian menemukan bahwa di tangannya, babi harta karun mistis mengeluarkan kecemerlangan warna emas yang bijaksana, hanya terlihat sangat samar. Ini adalah... Long Haoshen memandang Chen Yinger dengan ragu-ragu. Tangan kiri Chen Yinger bersentuhan dengan bagian bawah dahinya, dan riak kecil bengkok muncul pada babi itu. Segera, mata Maido berbinar, mengeluarkan cahaya yang serupa. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menemukan sesuatu yang baik. Di sana, Chen Yinger mengarahkan tangannya ke arah tertentu. Baru saat itulah Long Haoshen ingat bahwa babi harta karun mistis ini juga memiliki kemampuan berburu harta karun. Meskipun demikian, dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak tidak yakin. Lagi pula, dalam perjalanan mereka sebelumnya ke surga ilusi, dia tidak melihat tampilan kemampuan ini. Apakah informasinya dapat dipercaya? Mengapa dia tidak membantu kita terakhir kali, ketika kita mencari tungku roh di surga ilusi? Setelah bertanya kepada Maido, Chen Yinger menjawab, Maido mengatakan bahwa kekuatan ilahi Dewi Alam bertindak sebagai perisai di surga ilusi, menghalangi kemampuannya untuk mendeteksi harta karun di sana. Tapi dia yakin bahwa benar-benar ada harta karun yang bagus ke arah ini. Dia tidak tahu tentang harta karun jenis apa, tapi itu pasti setidaknya satu harta atribut cahaya. Long Haoshen bertanya, bisakah Maido merasakan tingkat bahaya di sekitar lokasi harta karun ini? Chen Yinger menggelengkan kepalanya, dia tidak mampu mengatakan itu. Kemampuan ini hanya memberikan lokasi kasar dari harta karun itu. Kita sekarang berada sekitar 10 km jauhnya dari harta karun itu. Semakin dekat kita dengan harta karun itu, semakin akurat kemampuannya untuk menemukannya. Long Haoshen menyipitkan matanya, bergumam sebagai reaksi, jika benar-benar ada harta karun di sini, mungkin itu adalah target Dewa Iblis Ular Iblis. Setelah semua orang pulih dalam energi spiritual, saya akan melihatnya. Ini tidak benar-benar menunjuk grup, tetapi Long Haoshen yang membuat tekad untuk pergi sendiri, setelah semua yang paling tidak mereka lakukan, semakin aman jadinya. Chen Yinger menawarkan diri untuk menemani, bos, maka saya akan membawa Maido dan mengikuti. Long Haoshen mengangguk mengiyakan. Membawa Chen Yinger bersama itu perlu. Lebih tepatnya, ini tentang membawa babi mistis harta karun Maido. Jika indranya menjadi lebih akurat, memintanya menunjukkan jalan secara alami akan menghasilkan lebih sedikit jalan memutar, tetapi hanya Chen Yinger yang dapat berkomunikasi dengannya. Long Haoshen tidak mau membiarkannya memimpin, karena mereka cukup berpengalaman untuk mengkonfirmasi bahwa reputasi sebagai tanah kematian untuk rawa hitam bukan hanya rumor. Jika keberuntungan mereka berubah menjadi buruk, mungkin mereka semua akan mati di sini. Tidak heran jika Dewa Ular Iblis Andromalius, yang memerintah Provinsi Ular Iblis, telah tinggal di sini begitu lama tanpa menemukan target yang ditentukannya. Hanya ketika rekan-rekannya memulihkan seluruh energi spiritual mereka, Long Haoshen membawa mereka kembali ke Menara Kematian, demi membuat persiapan mereka. Dengan cara ini dia juga mengkonfirmasi batasnya dalam jumlah kemungkinan teleportasi.
Setelah melalui perbaikan terus-menerus, Long Hao Shen saat ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 2 teleportasi kolektif dalam waktu singkat. Yang satu akan seketika, sementara yang kedua akan membutuhkannya untuk meluangkan waktu untuk mantra. Karena mereka sangat mungkin berada di ambang pertemuan dengan Dewa Ular Iblis, dia jelas tidak akan berani ceroboh, dan lebih suka menunggu beberapa jam lagi, untuk menghindari risiko menempatkan rekan-rekannya dalam bahaya besar. Keir berdiri dengan tenang di samping, menatap Long Hao Shen dan yang lainnya mendiskusikan rencana dan tindakan balasan. Tanpa perintah padanya, dia mulai cemberut, karena jelas bahwa Long Hao Shen tidak memasukkannya ke dalam rencana. Ini membuat Keir merasa sangat tidak puas. Aku juga ingin dimasukkan dalam rencanamu. Keir menjulurkan kepalanya ke sisi wajah Long Hao Shen. Saat rambut lembutnya bersentuhan dengan wajah Long Hao Shen, membuatnya merasakan aroma yang akrab. Long Hao Shen berbalik terkejut, menatap matanya, dan merasakan beberapa perbedaan dalam dirinya. Apakah kamu bisa mengendalikan kemampuan bertarungmu? Long Hao Shen bertanya dengan tergesa-gesa, penuh kendali diri. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki keinginan untuk pergi memberikan ciuman tiba-tiba di pipinya. Keir mengangguk, tidak masalah. Ketika itu menjadi berbahaya, saya tampaknya bisa memasuki keadaan khusus, memungkinkan saya untuk bertarung. Merasa tidak berdaya, Long Hao Shen memberinya tanggapan, tapi bagaimana saya bisa membiarkan kamu menghadapi situasi bahaya? Musuh yang akan kita hadapi selanjutnya akan sangat mungkin menjadi yang paling sulit untuk ditangani di seluruh rawa hitam. Dalam ketidakpuasan, Keir menjawab, saya tidak peduli. Lagi pula aku ingin pergi. Bukankah kamu memberitahuku bahwa aku seharusnya menjadi wakil kapten pasukan pemburu iblis kita? Bagaimana saya bisa ditinggalkan di sini sendirian ketika semua orang akan berperang? Dan mungkin beberapa kenangan saya akan kembali melalui pertempuran. Setidaknya aku bisa mengingat tentang berkelahi. Melihat tatapan mendesak Keir, Long Hao Shen menjawab, agak tidak berdaya, oke. Tetapi kamu harus mendengarkan rencana saya, dan tidak dapat bertindak membabi buta tanpa berpikir. Oke, kali ini, Keir tampak senang saat dia menjawab. Sejak kehilangan ingatannya, dia telah mengikuti Long Hao Shen untuk waktu yang baik. Keadaan aslinya yang panik, tidak berdaya dan kehilangan berangsur-angsur menjadi tenang, ketika dia menemukan bahwa mengikuti orang-orang ini sebenarnya tidak buruk. Mereka sangat menyayanginya, dan semua sangat menghormati Long Hao Shen. Keir mendengar Long Hao Shen mengatakan bahwa di seluruh tim, mereka adalah 2 yang termuda. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Long Hao Shen mendapatkan rasa hormat seperti itu dari rekan-rekannya? Keir selalu merasa bingung atas masalah ini, tetapi secara bertahap menemukan jawabannya selama perjalanan mereka di rawa hitam. Kepercayaan mereka datang dari kekuatan dan sikapnya. Sebagai kapten pasukan pemburu iblis ini, Long Hao Shen selalu memimpin untuk menghadapi musuh terkuat, dan tidak akan menyisihkan biaya apapun untuk datang membantu ketika yang lain membutuhkan perlindungannya. Dan kemudian, ada juga kemampuan memerintah dan merencanakannya yang luar biasa. Semua rencananya tanpa gagal akan mendapat persetujuan dari tim. Meski begitu, dia tetap akan mempertimbangkan saran rekan-rekannya untuk memperbaikinya. Dapat dikatakan bahwa Keir secara bertahap tertarik pada bagian-bagian luar biasa Long Hao Shen, dan mendapatkan kepercayaan terhadapnya bersama dengan semacam perasaan yang tidak dapat ditembus. Dia merasa tergesa-gesa untuk memulihkan ingatannya, berpikir, itu cukup bagus bahwa dia adalah pacarku, tetapi bagaimana mungkin ada perasaan di antara kami berdua? Akhir-akhir ini, sementara yang lain sedang berkultivasi, Keir mengalami cukup banyak rasa sakit sendirian, karena semua upayanya untuk mendapatkan kembali ingatannya ternyata tidak berhasil. Setiap kali dia mencoba mengakses ingatannya, itu membuatnya sakit kepala parah. Paling-paling, dia akan melihat beberapa fragmen gambar dalam indranya, seolah-olah ingatannya yang hilang disegel di dunia lain dari tubuh fisiknya, dan bahwa yang dia butuhkan adalah jembatan untuk menghubungkan kedua dunia ini.
Dari penundaan awal 6 jam, sekarang hanya 3 jam menunggu yang diperlukan sebelum kemampuan teleportasi bisa digunakan. Setelah diskusi menyeluruh tentang rencana mereka, Long Haoshen menyuruh semua orang masuk ke kondisi meditasi. Meskipun Wang Yuanyuan dan Chen Yinger tidak perlu memulihkan energi spiritual, ini setidaknya akan meningkatkan kondisi mental semua orang ke puncaknya. Cahaya redup menyinari rawa hitam sekali lagi, saat Long Haoshen membuka 4 sayap di punggungnya, sambil meletakkan tinju kanannya di dadanya. Dengan secercah cahaya keemasan lainnya, Chen Yinger muncul di sisinya, memegang babi kecil Mai Dou di pelukannya. Chen Yinger tertawa bahagia, melihat sekeliling saat dia membelai punggung babi kecil Mai Dou, membuatnya merasakan arah harta karun itu. Long Haoshen sekali lagi mengarahkan tangan kanannya ke depan, lalu sosok hijau muncul di belakang punggung Chen Yinger, itu adalah pengawal suci ke-10. Satu-satunya misi yang diberikan Long Haoshen kepadanya adalah, untuk melindungi Chen Yinger dengan baik. Pergi. Melihat Chen Yinger menunjukkan arah, Long Haoshen menyebarkan pelindung suci, menutupi mereka bertiga di dalam, sambil mengeluarkan persepsinya untuk merasakan kemungkinan bahaya di sekitar mereka. Untuk keamanan lebih, kelompok Long Haoshen menempel di dekat tanah saat terbang. Pada saat genting, pengawal suci ke-10 kapan saja dapat membawa Chen Yinger menjauh dari bahaya, dan dalam hal reaksi, itu adalah seseorang yang jauh dari mampu dibandingkan dengan Long Haoshen. Melambaikan di tangan kanannya pedang cahaya beriak dengan armor suci yang rusak parah di tangan kirinya, Long Haoshen berdiri di depan. Karena tidak perlu berjalan di rawa-rawa, tugasnya membuka jalan jauh lebih santai, karena hanya tanaman merambat yang lebih besar yang menghalangi jalan mereka. Setelah maju sekitar 1 kilometer, Long Haoshen tiba-tiba menghentikan kemajuannya, melakukan gerakan diam. Chen Yinger dan pengawal suci ke-10 di belakangnya berhenti, dan kedua mata Long Haoshen diterangi dengan cahaya terang. Memalingkan kepalanya, dia menatap pengawal suci ke-10. Mata penjaga suci ke-10 berkedip-kedip dalam cahaya, yang merupakan tanda hubungan jiwanya dengan liontin melodi abadi. Long Haoshen bertukar persepsi dengan penjaga suci dengan cara ini. Meskipun melihat jauh tidak mungkin dalam kabut beracun ini, persepsi Long Haoshen cukup untuk mengatasinya. Setidaknya dalam kisaran terbatas, itu cukup akurat. Pengawal suci ke-10 mengangguk padanya, sebelum berubah menjadi angin dingin, menuju kabut beracun. Energi spiritual hijau secara mandiri mengelilingi tubuhnya, melindunginya dan membuatnya tampak seperti sambaran petir hijau. Cahaya terang di mata Long Haoshen berubah lebih intens, saat ini dia tidak perlu menggunakan energi spiritual apapun, tetapi konsumsi kekuatan mentalnya cukup besar. Tidak lama kemudian, kilatan hijau menyerbu ke arah mereka, tiba di depan Long Haoshen dan Chen Yinger. Itu adalah penjaga suci ke-10, kembali dengan mayat, milik ular iblis setinggi sekitar 3 meter, yang ekornya panjang menempati 2/3 dari ukurannya. Tenggorokannya diiris, memperlihatkan tulangnya. Luka ini tampak fatal. Setelah merasakan kehadirannya sebelumnya, Long Haoshen memerintahkan pengawal suci ke-10 untuk membuangnya. Mengingat kemampuannya, mencapai itu tanpa jejak bukanlah hal yang sulit baginya, dan bahkan akan lebih efektif daripada Long Haoshen yang mencoba membunuhnya. Sepertinya penilaian saya tidak salah. Persepsi Mai Dou memang cukup akurat. Di rawa hitam ini seharusnya ada semacam harta karun, yang seharusnya menjadi target Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius. Dan kami semakin dekat dengan target itu. Mengatakan itu, Long Haoshen menunjukkan jempol kepada pengawal suci ke-10. Chen Yinger bertanya, lalu apa yang harus dilakukan? Sambil tersenyum, Long Haoshen menjawab, kita tentu saja harus pergi ke jalan yang aman, dengan memusnahkan bawahannya di jalan sambil maju. Pengawal suci ke-10, kami akan merepotkanmu. Nyala api di mata pengawal suci ke-10 berdenyut lebih keras, seolah mengeluarkan kebanggaan. Long Haoshen menemukan pohon anggur yang agak besar, mengangguk ke Chen Yinger setelah memastikan keamanan, dan kemudian memanggil pengawal suci ke-12 untuk berjaga-jaga.
Dia sedang duduk bersila di dekat tanaman merambat, saat kilatan emas di matanya berubah menjadi warna yang lebih dalam, memberikan anggukan kepada penjaga suci ke-10. Long Hao Shen saat ini tidak hanya bertindak sebagai mata pengawal suci ke-10, tetapi juga komandannya. Dalam benak pengawal suci ke-10 sesuatu yang menyerupai peta muncul, menunjukkan lokasi semua musuh di sekitarnya yang terdeteksi oleh Long Hao Shen. Musuh sangat terkonsentrasi, tetapi dalam kabut tebal ini, lingkungannya lebih dari cocok untuk pengguna angin yang kuat seperti pengawal suci ke-10. Apalagi ular iblis ini berada di tengah-tengah pertempuran besar. Kekuatan sihir elemen kegelapan yang pekat melonjak di udara, berasal dari pilar besar yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Pilar besar itu benar-benar hitam, berakar pada air kuning kehijauan di rawa-rawa. Di atasnya, seseorang yang bertubuh ular tampak berdiri. Monster ini sesekali mengeluarkan kilatan merah dari matanya. Area radius beberapa ribu meter dengan pilar raksasa ini sebagai inti sepenuhnya dimurnikan, dan dalam ruang lingkup ini, pertempuran besar sedang terjadi. Satu demi satu ular iblis yang kuat memutar tubuh mereka, dipersenjatai dengan tombak, sambil memegang tongkat di sisi lain, dengan panik melancarkan serangan dahsyat terhadap musuh mereka. Ular iblis ini menggunakan ekornya yang besar untuk bergerak tanpa hambatan di rawa-rawa yang sangat goyah ini. Ular iblis jumlahnya tinggi, dan tingginya melintasi 3 meter. Ini bisa dikatakan sebagai elit dari klan ular iblis, dengan masing-masing dan setiap ular iblis setidaknya pada langkah kelima. Musuh mereka tidak mau menyerah. Musuhnya adalah puluhan anakonda raksasa, serta banyak makhluk yang hidup di rawa hitam. Pertempuran itu sangat sengit. Sebagai binatang ajaib dari peringkat ke-8, anakonda secara logis seharusnya memiliki keunggulan yang luar biasa, tetapi kebenaran situasinya tidak seperti itu. Ular iblis berjumlah lebih dari 1000 orang, jauh melampaui anakonda, dan terorganisir dengan sangat baik, menggabungkan serangan dan pertahanan sebagai satu, dan pengetahuan mereka tentang lawan mereka cukup besar. Jika anakonda jatuh ke tanah, ular iblis akan secara otomatis menyebar, memberi anakonda tidak ada kesempatan untuk menelannya. Pilar raksasa yang berdiri di rawa-rawa itu juga sangat berguna. Lingkaran cahaya gelap menyebar darinya, menyelimuti ular iblis ini di dalamnya. Elit ular iblis yang kuat setara dengan binatang ajaib dari peringkat ke-6, dan dengan kehadiran kekuatan pendukung yang tangguh, kekuatan bertarung dan pemulihan mereka semua sangat meningkat. Dengan tambahan keunggulan numerik mereka, Raja Ular Iblis menyerang kelompok makhluk dari rawa hitam, dipimpin oleh anakonda, dan menekan mereka sampai batas tertentu. Pertempuran tampaknya sudah berlangsung lama, tetapi tanah tidak dipenuhi dengan mayat dari ular iblis. Ini karena begitu seseorang tewas dalam pertempuran, secara alami tidak akan dapat terus bergerak di rawa-rawa, dan tidak diragukan lagi ditelan karena kekuatan alam. Di sisi anakonda 2 mayat, tergantung pada tanaman merambat. Namun, meskipun pertempuran itu kejam, orang dapat dengan jelas melihat bahwa kedua belah pihak masih dalam keadaan menahan diri, hanya karena mereka berdua memiliki raja masing-masing dari mereka belum campur tangan. Di sisi ular iblis, di atas pilar raksasa berdiri ular iblis sepanjang 5 meter, bangga dan pantang menyerah. Ekornya yang tebal dan keras menopang tubuhnya yang tinggi, tubuh bagian atasnya terlihat sangat kuat, dan di atasnya ada banyak simbol berwarna biru tua dan merah. Matanya, satu biru, satu merah dan memiliki kepala botak, dengan hanya beberapa potongan rambut biru tua yang membentuk kuncir kecil. Di masing-masing tangannya ada tombak, dan matanya terus berkedip, melihat ke kejauhan kepada anakonda. Di samping ular iblis bertubuh kokoh ini berdiri 4 ular iblis wanita yang anggun. Tingginya tidak melebihi 2 meter, dan tubuh mereka berputar di sekitar ekor mereka, dan wajah berwarna putih pucat. Aspek mereka yang paling menakutkan tetap rambut mereka, yang sebenarnya memiliki penampilan ular kecil. Keempat ular iblis betina ini menutup mata, dan kelopak mata mereka diwarnai dengan warna putih. Tanpa ragu, ular iblis yang sangat tinggi itu adalah kepala mereka,
peringkat terakhir dari 72 dewa iblis, Andromalius. Dan tentu saja, 4 ular iblis betina di sisinya adalah 4 Medusa di bawah komandonya. Meski pertempuran cukup sengit, hingga saat ini mereka masih belum melakukan intervensi. Tepat di depan mereka, di belakang anakonda yang sangat besar itu tergeletak anakonda yang seluruhnya berkulit hijau, dengan 3 garis emas di bagian belakang, dengan tenang menunggu. Tubuhnya yang terbuka di rawa-rawa setinggi 10 meter, berdiri dengan bangga. Meskipun demikian, ketika dia sesekali melihat pilar dewa iblis di belakang Andromalius, matanya akan mengeluarkan percikan api. Raja Anaconda, itu adalah salah satu penguasa asli rawa hitam binatang ajaib dari peringkat ke-10, Raja Anaconda. Meskipun Raja Monster Ikan juga merupakan salah satu penguasa rawa hitam ini, wilayahnya jauh lebih rendah daripada Raja Anaconda. Monster Raja Ikan tidak akan dengan mudah pergi dari wilayahnya, sehingga cakupan kendalinya tidak besar. Selama Raja Anaconda tidak menyerang wilayahnya, keduanya secara alami akan hidup harmonis. Tapi Raja Anaconda tidak sama, seperti yang memerintah sebagian besar wilayah di rawa-rawa ini. Selama suatu tempat akan terbentuk dengan rawa-rawa, itu hampir menjadi bayangannya. Kecuali bertemu monster ikan atau musuh alami lainnya, ras mereka tak terbendung di rawa-rawa ini. Mereka tak terbendung di rawa